cacat dalam kehidupan berbangsa. Sekarang Ya. tidak sedikit orang-orang yang lulusan S2, lulusan S3, kemudian terjebak dengan kasus korupsi, ya kan? Itu kan tidak sedikit, nah, ya. Nah, makanya kemudian beasiswaku ini memang beda dengan yang lain. Karena satu pondasinya kita adalah Al-Quran, yang kedua adalah pondasinya akhlak. Ya Rabbana wa ya Ghafurun ilahun ya ilahana nabiyuna Muhammadun rahmatul alamina ya Rabbana wa ya Ghafurun ilahun ya ilahana nabiyuna. Langsung biasanya sudah ada kebanggaan gitu ya. Karena pada hakikatnya ya kan kita melihat dalam hadis itu bahwa ada 3 hal yang ketika seorang meninggal itu tidak terputus amalnya. Yang pertama amal soleh, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang kemudian mendoakan orang tuanya. Ya. Nah, dalam kategori yang kedua ya, ilmu yang bermanfaat, bagaimana nanti para donatur ini kemudian mendapatkan amal jariah dari ilmu yang bermanfaat. Dia memberikan beasiswa kepada program beasiswaku, kemudian anak-anaknya yang diberikan beasiswa, kemudian mereka mengajar, kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat, maka siapapun yang menginvestasikan donasinya, dananya kepada pendidikan, dan kemudian mereka tersebut berhasil, kemudian yang diajarkan mereka menjadi ilmu bermanfaat, menjadi catatan buat para muhsinin yang menyalurkan dananya tersebut. Nah, ini kan hal yang sangat luar biasa. Kalau para muhsinin, para mitra GIC tahu terkait dengan amal tersebut. Maka kemudian kita undang mitra GIC ini, ya, jika ingin berinteraksi atau menanyakan lebih lanjut terkait dengan program beasiswaku ini, maka bisa menghubungi nomor telepon ya atau WA. Silakan. Di 0813 1505 8400 ya. Itu bisa menghubungi seperti itu. Atau jika memang tertarik untuk mendukung kami, mensupport kami melalui program beasiswaku ini dari masyarakat Islam Indonesia, kemudian bisa menyalurkan donasinya ke rekening Yayasan Masyarakat Islam Indonesia Bank Jabar Syariah ya, BJB Syariah, nomornya 5300 201 0084 80 ya, saya ulangi, BJB Syariah 5300 20 100 84 80. Oke. Atau mitra JC nanti kami akan bantu di kolom komentar, kami akan tuliskan nomor kontak yang dimaksud Pak Indra tadi. Tapi tentu kami juga menunggu tanggapan dari mitra JC. Barangkali ada pertanyaan atau juga tanggapan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kami akan respon untuk mitra JIC, tentu berkenaan dengan beasiswaku, program yang sekarang ini dibawahi oleh Pak Indra ya. Salah. Oke, kalau tadi kan dengan Pak Muhsinin. Ya. Nah, sekarang kita kepada orang tua atau peserta didik yang memang hampir mendekati kualifikasi yang diharapkan oleh beasiswaku. Pak Indra, seperti apa prosedurnya? Ya, jadi jika ada para orang tua yang memang mempunyai anak dan anaknya tersebut memenuhi kriteria untuk pemberian beasiswa di program beasiswaku ini, maka bisa mengirimkan ya, untuk fase awal ini bisa mengirimkan profil anak dan profil orang tua ya ke email beasiswa.id@gmail.com. Nanti bisa ditampilkan ya. Iya, bisa Baik. juga insyaallah. Nah, itu nanti setelah kita menerima berkas, kemudian kita nanti seleksi. Setelah itu kita akan wawancara ya. Wawancara terhadap orang tuanya dan terhadap anak calon penerima beasiswanya itu. Seperti itu. Jadi para orang tua silahkan kirimkan terlebih dahulu untuk profilnya ya. Profil calon penerima beasiswanya. Boleh tinggal di mana saja ya? Boleh tinggal di mana saja. Nggak cuma untuk warga Bekasi dan Jakarta, nggak tidak, begitu ya? Tidak. Kita hari ini kita sudah beasiswa untuk Bekasi 2 orang lah ya. Karena memang kita awalnya memang merintis dari Bekasi. Tapi kemudian beasiswa kader bangsa kita berikan kepada warga Bandung. Iya, jadi semua sangat berpeluang ya mendapatkan beasiswa dari beasiswaku. Silakan sekali lagi bagi para orang tua atau Anda sendiri yang saat ini sedang mengenyam pendidikan dan ingin sekali maju ke jenjang berikutnya, sementara mungkin ada faktor pendukung lain yang belum Anda punyai, dalam hal inilah
pendanaan biasanya Pak Indra ya. Insyaallah. Jadi bisalah bersinergi terus bersama kami. Terus juga perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini sedang menyimak siaran kami dan tertantang sekali untuk bergabung dengan Beasiswaku, atau mungkin memberikan kesempatan kepada Beasiswaku untuk langsung datang ke perusahaan tersebut melalui CSR-nya juga tentunya Beasiswaku sangat bersedia ya Pak ya. Sangat merespon dan sangat berterima kasih jika ada perusahaan-perusahaan yang memang tertarik dengan program Beasiswaku. Karena ini program mulia lah ya. Insyaallah program mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mencerdaskan anak-anak kita, ya. Coba bayangkan kalau anak-anak kita bisa pendidikannya tinggi, ilmunya mumpuni, kemudian dia memiliki pendidikan Al-Quran, akhlak yang baik. Wah, ini hal investasi yang tidak terhingga ya. Artinya investasi yang sangat-sangat berharga di luar investasi yang lain. Kalau mungkin deposit akan menghasilkan uang gitu ya. Kalau yang lain-lainnya itu akan menghasilkan sementara saja. Tetapi dengan menginvestasikan dengan program Beasiswaku, insya Allah dunia akhirat dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kita bisa mewujudkan mimpi yang lama terkubur oleh anak bangsa yang punya peluang sebenarnya ya. Insya Allah dengan terlibatnya kita di program Beasiswaku dapat mewujudkan itu, dapat melihat mereka bermanfaat lebih luas. Pak Indra, mungkin ini juga penting nih ya. Apa yang menjadi kekhasan dari program beasiswa dengan mungkin kalau kita bicara beasiswa tentu sudah banyak ya produk program beasiswa yang dimiliki oleh yang lain. Kalau kekhasan dari Beasiswaku mungkin yang ingin disampaikan Pak Indra? Ya khasnya itu ada Al-Quran dan akhlak. Al-Quran dan akhlak. Jadi salah satu calon penerima beasiswa adalah Al-Qurannya, dia penghafal, tertarik dengan Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Di lembaga yang lain hanya akademik saja saya lihat itu. Hanya akademik saja, mereka memberikan beasiswa jika akademiknya bagus. Kemudian mereka berikan beasiswa ke luar negeri dan yang lain-lainnya. Tapi tidak bisa bertanggungjawabkan. Selepas dari mereka luar negeri itu, bagaimana mereka di masyarakat dan bagaimana kontribusinya terhadap bangsa. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi kemudian di Beasiswaku ini, kita melandasi mereka itu dengan Al-Quran dan akhlak. Orang yang kemudian ingin kuliah S1 teknik informatika, dia harus punya hafalan 3 juz. Ya kan, hafalan 3 juz, ya. Kemudian akhlaknya baik. Orang yang ingin misalkan kuliah dengan ekonomi atau sarjana hukum dan yang lain-lainnya tetap harus mempunyai hafalan 3 juz dan kemudian akhlak yang baik. Sehingga kan kalau istilahnya ilmu mah banyak, ya, tapi akhlak yang buruk gitu kan kita tidak ingin. Ya kan? Kita inginnya ilmunya banyak, akhlaknya juga baik. Itu yang kita inginkan. Banyak di antara masyarakat hari ini, banyak di antara tokoh bangsa ini yang ilmunya ya sangat-sangat mumpuni. Hebat lah ya. Mungkin penyandang gelar magister, doktor dan yang lain-lainnya. Tetapi kemudian ketika berinteraksi misalkan di masyarakat minus akhlak. Ketika misalkan dia menjadi figur tokoh bangsa minus akhlak. Dan itu kita tidak ingin. Ya, kita tidak ingin ada di program Beasiswaku. Sehingga yang menjadi ciri program Beasiswaku ini adalah Al-Quran dan akhlak. Jadi paduan akademik yang kuat, betul, Al-Quran dan akhlak. Betul, jadi kekuatan utama yang dimiliki oleh Beasiswaku. Akan mahasiswa atau siswa yang nantinya akan mendapatkan bantuan langsung dari Beasiswaku. Sekali lagi memang Beasiswaku berdiri bersama kita ya. Bersama-sama. Merasa nggak bahwa Beasiswaku ada juga ada partisipasi dari kalangan-kalangan kita semua? Oh jelas ya. Kami ini hanya pelayan lah ya. Kami ini hanya pelayan yang menjemput donasi, yang kemudian melakukan kerjasama dan yang lain-lainnya. Hanya pelayan ya. Tetapi program Beasiswaku ini adalah program masyarakat. Program semuanya. Tidak mungkin kita sebagai pelayan terus kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, terus kemudian masyarakat tidak bermanfaat. Jelas masyarakat menjadi unsur utama yang membangun itu. Kami ini hanya pelayan saja, memberikan terus kemudian menyalurkan kembali. Itu saja ya. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Orang yang beringin amal soleh, orang yang ingin berlomba-lomba beramal soleh, silakan melalui program kami. Nanti kami fasilitasi untuk kepada umat Islam, kepada masyarakat umum.